Frida, kita di Ambon, Maluku. Iya, Luar dan biasa di sini ya. benar sekali. Dan Maluku ini memang pemirsa adalah wilayah yang sangat dipenuhi dengan kekayaan alam dan perairannya. Dan merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bangsa Indonesia sangat beruntung mempunyai Maluku sebagai bagian dari dirinya ya Mas Anies ya. Tadi waktu perjalanan kemari Mas Anies sempat Iya, lihat-lihat jadi apa kesannya nih? saya kan mendarat, lihat suasana di sini. Tidak aneh kalau dahulu orang-orang Eropa mau berjalan begitu jauh, keindahannya itu luar biasa, suasananya. Jadi ini sebuah mutiara di Katulistiwa Iya. yang seringkali terlewatkan. Namun di samping kekayaan yang dimiliki pasti masih banyak pula potensi yang bisa digali dari Maluku ini. Dan untuk itulah Save Our Nation hari ini pemirsa mengangkat topik membangun kembali kejayaan Maluku. Namun sebelum kita melanjutkan Save Our Nation dengan dialog dengan para narasumber, mari kita saksikan dulu paket pengantar berikut ini. Pada Save Our Nation kali ini kita ingin mencoba melihat apa yang sebenarnya sudah terjadi di masyarakat Maluku. Kita tahu mereka sempat melewati konflik komunal atau konflik horizontal yang luar biasa keras. Air mata dan darah mengalir deras di pulau ini. Tetapi hari ini situasinya sudah berubah. Kalau kita mengatakan bahwa seluruh masalah sudah selesai, saya rasa kita tidak sedang berkata jujur. Tentu ada masalah-masalah yang belum selesai. Tetapi secara umum, suasana di Ambon hari ini sangat berbeda dengan suasana beberapa tahun yang lalu. Nah, kita ingin melihat lebih jauh apa yang sebenarnya sudah terjadi, bagaimana prospek ke depannya, dan bagaimana kita di wilayah-wilayah lain di Indonesia bisa belajar dari kejadian di sini, agar kejadian ini tidak berulang di tempat-tempat lain. Nah, kita khusus mendatangkan atau berbicara dengan masyarakat Ambon sendiri. Kita tidak sedang mencari kajian atau melakukan kajian tentang fenomena konflik di Ambon. Kita sedang mencoba melihat potret Ambon hari ini. Karenanya bukan analis-analis yang kita hadirkan, tetapi mereka yang secara langsung terlibat dengan masyarakat Ambon. Nah, dengan begitu kita mencoba untuk melihat bagaimana ke depannya. Dan harapan kita sesudah kita melakukan perspektif kajian kali ini, kita akan bisa mencari solusi apabila bangsa Indonesia menghadapi masalah-masalah. Inilah salah satu cara menyelesaikannya. Dan barangkali juga bagi masyarakat Indonesia mulai melihat Maluku sebagai salah satu tempat yang perlu didorong kemajuannya agar masa suram itu tidak berulang di wilayah ini. Ya, dan mulai dari Maluku mungkin seluruh wilayah Indonesia Timur bisa juga dibangun kembali begitu Mas Anies ya. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami. Save Our Nation akan kembali dengan perbincangan membangun kembali kejayaan Maluku. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Save Our Nation yang kali ini hadir dari Ambon, Maluku. Saya dan Anies Baswedan ditemani oleh 5 orang narasumber hari ini. Saya perkenalkan langsung dari sebelah kiri saya ada Pak Irwanto, Ketua Tim Garis Depan Nusantara. Terima kasih Pak Irwanto sudah bergabung di Save Our Nation. Terima kasih. Ya, di sebelah Pak Irwanto ada Pak Lutfi Sanaki, seorang tokoh masyarakat Maluku. Terima kasih juga Pak sudah di Save Our Nation. Di sebelah Pak Lutfi ada Pak Karel Albert Ralahalu. Pak Karel, terima kasih sudah hadir. Pak Karel adalah Gubernur Provinsi Maluku. Di sebelah Pak Karel ada Pak Tony, Profesor Dr. Tony Pariela, pengamat politik dari Unpati. Pak Tony, terima kasih juga sudah di Save Our Nation. Dan di sebelah Mas Anies ada Pak Asmin Matdoan, Ketua KNPI Maluku. Terima kasih juga Pak Asmin. Iya, dan pemirsa untuk memulai dialog malam hari ini, saya akan langsung mengajak Pak Karel untuk menceritakan bagaimana kondisi Provinsi Maluku saat ini, khususnya dari segi keamanan, dari segi ekonomi dan juga dari segi sosialnya Pak. Silakan. Kami menyatakan bahwa Maluku saat ini dalam kondisi yang aman, damai. Berdasarkan program pembangunan Maluku, maka pemerintah daerah dan DPRD kami telah menetapkan rencana pembangunan jangka menengah Maluku. Kami mulai dulu dari belakang, dari 2003-2008. Saat itu kami berada dalam kondisi yang masih sangat belum stabil.
tahap untuk memulihkan stabilitas sosial dan keamanan. Dan tahap kedua kita lanjutkan dengan tahap pembangunan yang berkelanjutan. Saat ini kita sudah masuk pada yang berikutnya yaitu 2008-2013 dengan kita menetapkan 4 sasaran pokok, yaitu Maluku yang rukun, Maluku yang sejahtera, Maluku yang berkualitas, dan Maluku yang damai. Inilah sasaran pembangunan kita 4-5 tahun yang akan datang. Dengan prioritas-prioritas pembangunan inilah maka kita meletakkan dasar-dasar pembangunan dan dasar-dasar untuk meletakkan keamanan dan ketertiban. Sehingga semua program-program pembangunan bisa berjalan sesuai dengan apa yang telah kami rencanakan. Jadi Pak Gubernur, kalau kita bisa lihat artinya situasi sekarang itu sudah jauh lebih baik dibandingkan beberapa waktu yang lalu. Betul. Mungkin Pak Profesor Tony bisa memberikan juga assessment Anda. Apa yang sebenarnya menyebabkan situasi pemulihan ini terjadi seperti sekarang ini? Tadi sudah dijelaskan target-targetnya. Apa yang melatar belakangi menurut Bapak? Iya, sebetulnya apa yang dijelaskan oleh Pak Gub tadi mengindikasikan bahwa modal sosial tersedia cukup melimpah di daerah ini. Dan oleh karena itu persoalannya bagaimana kita mengelola modal sosial itu sebagai Modal kekuatan. sosialnya apa Pak? Dijelaskan. Salah satu misalnya ikatan kekerabatan yang lazim dikenal sebagai hubungan pela dan hubungan gandong yang mempertautkan hubungan antar kelompok yang berbeda-beda dan menjadi sebuah potensi di mana kohesi sosial itu bisa dikembangkan sebagai sebuah aset bagi pembangunan di daerah tentunya. Dan saya kira inilah yang menjelaskan mengapa konflik yang sedemikian masifnya pada masa lalu itu dengan segera bisa diatasi. Nah, kalau kita lihat begitu, modal sosial ini kan ada sudah lama, Pak, bukan baru sekarang. Ya. Mengapa dahulu menghasilkan konflik? Oh ya, Apa yang sebenarnya terjadi? ada persoalan memang yang pada saat itu kita tahu persis sangat sentralistik dan kurang memberikan peluang bagi pengembangan, pemberdayaan, perkuatan bahkan modal sosial di daerah. Sangat terkesan kuat kebijakan-kebijakan publik di masa itu meminimalisasi bahkan mematikan sama sekali peluang bagi institusi lokal, masyarakat termasuk untuk berkreasi, mengembangkan dirinya berbasis pada kekuatan-kekuatan lokal. Kekuatan lokal. Ya. Dan sekarang tentu berbeda situasinya ketika otonomi daerah ada ruang, ada space yang cukup dan saya kira peluang ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya modal sosial itu. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat dan mungkin anak-anak muda? Karena pada kenyataannya merekalah yang sebenarnya di bawah itu berinteraksi intensif, bukan? Iya. Kita minta Pak Lutfi sekarang untuk bercerita. Saya memulai misalnya dari konflik. Kebetulan kami terlibat langsung dalam posisi beliau Bapak Gubernur waktu itu sebagai Danrem. Kita ikut menetralisir dan bersama-sama kita masyarakat Maluku itu datang beramai-ramai ke Malino, Sulawesi Selatan, lalu kita membuat ikrar perdamaian penyelesaian Maluku di Malino. Kenapa kemudian begitu cepat masyarakat kita yang berkonflik kurang lebih 10 tahun, hampir 6 tahun itu praktis kita stagnan. Kenapa? Sebagai salah satu anggota masyarakat Maluku dan orang asli Maluku, memang karakter orang Maluku, salah satu sifat dasarnya itu dia tidak pendendam. Konflik itu kan bukan sekedar konflik adu argumen, tapi ada berapa ribu orang yang menjadi korban, meninggal, air mata, darah keluar di sini. Apa sebegitu cepat itu lalu bisa katakan kami lupakan masa lalu? Apa resepnya? Sebenarnya banyak faktor mempengaruhi, tapi salah satu adalah karakter dasar masyarakat. Dalam sejarah turun-temurun kita dari ribuan tahun yang lalu terjadi pertikaian, tapi kemudian mereka dengan cepat menyelesaikan. Karakter itu, kultur itu lalu turun-temurun sesama kita dengan lintas gandong dan pela itu. Ada saudara kita yang
dari sejarahnya adik berkakak, dia beragama lain, dia bertempat tinggal di tempat lain, tapi dia gandong dengan kita, adik kandung. Itulah kemudian yang mendorong. Selain itu memang diikuti dengan kebijakan pemerintah daerah untuk mempercepat proses-proses pemulihan dan proses-proses interaksi sosial itu didorong betul dalam berbagai program-program ke masyarakat dan kemudian ditangkap oleh masyarakat, maka jadilah proses itu Dan begitu Mas cepat. Anies, di sini juga ada tokoh pemuda. Kita tanya apa benar tidak ada dendam lagi? Tidak ada lagi dendam, Tidak ada. sudah lewat, kita sudah tidak lagi memikirkan masa-masa suram yang telah berlalu. Kita mau membangun Maluku seperti sedia kala, lalu Maluku yang lebih maju setara dengan daerah-daerah yang lain. Ini yang menarik begini. Tadi dalam cerita ini ada memang inisiatif dari masyarakat sendiri, kemudian ada langkah-langkah pemerintah pusat, dan ada program pemerintah daerah yang. Nah, Pak Gubernur, barangkali Pak Karel bisa menceritakan pada kita langkah-langkah taktis apa? Karena begini, ini perlu menjadi pelajaran bagi tempat-tempat lain yang mungkin mengalami situasi serupa. Langkah strategis apa yang harus dikerjakan dan itu dikerjakan di Maluku sehingga kita melihat suasana seperti sekarang? Sesuai dengan Undang-Undang 32 2004 tentang pemerintahan daerah, maka pemerintah daerah bersama DPRD yang pertama sekali kita laksanakan adalah menetapkan peraturan daerah nomor 15 tahun 2004 tentang kembali kepada kultur tadi. Iya, tapi bentuknya seperti apa, Pak? Bentuknya setelah peraturan daerah ini Iya, artinya langkah-langkahnya. langkah-langkah berikutnya, maka kita kembalikan lagi kepada kearifan lokal kita. Yaitu yang pertama kita segera membentuk satu forum Latupati, forum antar raja-raja. Kalau para kepala desa di Maluku inilah para Latupati. Dan mereka inilah yang mempunyai kewajiban dan punya tanggung jawab untuk masalah pemerintahan dan masalah adat. Dan masalah seperti inilah yang lebih mereka mempercepat proses-proses rekonsiliasi yang mereka laksanakan dalam bentuk kearifan lokal tadi. Kembali pada masalah adat, pada masalah-masalah peranata-peranata yang sudah berlangsung selama ini di Maluku. Dan lewat peranata-peranata inilah terjadi rekonsiliasi kembali. Terjadi kembali satu upaya-upaya pembangunan kembali karakter masyarakat Maluku yang hilang pada saat kerusuhan yang lalu. Dan saya kira sekarang ini kita sudah dapatkan kembali. Iya, dan sebenarnya spirit kita juga kan ya, Frida, spirit kita juga ingin melihat ini sebagai salah satu cerita sukses dalam proses memperbaiki konflik horizontal menjadi situasi seperti sekarang. Dan Maluku adalah suatu daerah yang kaya, termasuk juga punya perairan yang sangat kaya, dan ada Pak Irwanto di sini yang sudah melakukan perjalanan ya Pak ya di sepanjang wilayah perairan timur Indonesia. Namun nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangannya potensi apa yang ada di Maluku sesudah jeda pariwara berikut itu. Pemirsa tetaplah bersama kami di Save Our Nation. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Save Our Nation, masih dari Ambon, Maluku dengan topik membangun kejayaan Maluku. Mas Anies, kalau membangun kejayaan Maluku situasi harus kondusif, dan tadi sudah diceritakan oleh bapak-bapak di sini bahwa situasinya sudah kondusif. Tapi potensi apa sebenarnya yang bisa digali dari Maluku ini ya? Ini yang juga penting, kalau kita menyelesaikan masalah konflik itu satu hal, tapi membangun itu hal lain. Ini ada Mas Irwanto. Ya, sudah melakukan Anda yang perjalanan. sudah keliling ke pulau-pulau terdepan Nusantara di wilayah timur ya. Barangkali Anda bisa berikan perspektif komparatif antara Maluku dan tempat-tempat lain. Potensi apa yang sebenarnya di sini unik dan bisa dikembangkan? Jadi kalau kami Mas, jadi yang terutama sebetulnya kalau kita mau lihat potensi banyak sekali. Mungkin dari kondisinya dari dulu, Pak. kondisi fisiknya aja, dari pulau-pulaunya itu sangat menarik karena kekayaan sumber daya alamnya juga bermacam-macam Mas. Kemudian juga dari sisi keindahan kalau kita mau pariwisata begitu. Kemudian juga dari sisi ekonomi, karena kami lihat memang kami fokusnya kan ke pulau-pulau terluar. Jadi memang itu potensi kelautan kita itu sangat kaya sekali Mas. Jadi kalau kita mau lihat contohnya lobster aja itu dari ujung barat Indonesia ke ujung timur
akan banyak kita temuin itu. Anda melakukan perjalanan itu dengan menggunakan apa transportasinya? Kami, ekspedisi kami bagi 3 tahap sebetulnya. Jadi kalau di barat kami memakai kapal ikan sebetulnya, tapi yang kita modifikasi. Kemudian kalau di wilayah Indonesia Tengah kami menggunakan transportasi umum, jadi kami menggunakan kapal feri, kapal perintis. Nah kalau yang di wilayah timur, khusus kami menggunakan pinisi. Jadi pinisi perahu tradisional dari Sulawesi Selatan. Nah khusus untuk yang di timur ini, kami di wilayah Maluku khususnya ini, kami mengunjungi pulau-pulau terluar yang ada di bagian selatan. Jadi mulai dari Maluku Barat Daya, kemudian Maluku Tenggara Barat, Maluku Tenggara sampai dengan Kepulauan Aru. Nah, itu ada 18 pulau terluar yang ada di situ. Kondisinya bagaimana Pak? Infrastrukturnya seperti apa? Nah, Apakah bisa dicapai oleh orang biasa yang bukan orang seperti Bapak begitu yang memang senang memang adventure? yang kami amati tidak hanya di wilayah timur, tapi di wilayah barat maupun di wilayah tengah, memang salah hambatan utama sekarang adalah masalah transportasi. Jadi masalah transportasi menuju ke pulau-pulau tersebut. Mudah-mudahan bulan-bulan ini sudah Terlepas selesai. dari kendala-kendala itu, Pak Irwanto, potensi apa yang Anda lihat yang paling menarik yang bisa digali? Kalau khusus yang Indonesia Timurnya di Maluku ini memang pertama kali adalah wisata, dan juga kami lihat beberapa potensi kelautan sudah pasti, Mbak. Jadi masalah ikan, kemudian masalah selain ikan ada udang, ada bermacam-macam lah itu. Kemudian kalau di Kepulauan Aru dulu kita terkenal dengan Dai Mutiara, Pak. Hanya mungkin sekarang sudah mulai agak memudar ini. Karena berbagai faktor lah yang kami temuin di lapangan di sana begitu. Tapi Mas Anies kalau potensi banyak tapi infrastruktur belum siap, susah juga ya. Hanya kalau kita perhatikan kan kebanyakan di laut ya. Jadi kalau kita mengembangkan di sektor mungkin perikanan itu tambahkan, menarik. Provinsi Maluku ini adalah provinsi kepulauan. Provinsi kita 93% adalah laut, daratan hanya 6%. Dan dari luas wilayah Maluku itu pulau-pulaunya ada kurang lebih sekitar 1.400 buah pulau. Dan dari pulau-pulau tadi 2/3 dihuni, sepertiganya masih tidak berpenghuni. Dan semuanya berada pada tadi terdepan, terluar. Namun ini adalah merupakan beranda negara kita. Seperti disampaikan tadi bahwa memang di sana sekali minim infrastruktur. Dan oleh sebab itulah maka strategi pembangunan Maluku untuk bisa menghubungkan Maluku ini, kita mempunyai satu rencana pembangunan transportasi yaitu Trans Maluku. Trans Maluku ini adalah moda transportasi darat, kemudian laut dan udara. Moda inilah dihubungkan dengan feri, kemudian ada lingkar pulau, kemudian feri lagi, lingkar pulau dan seterusnya, sehingga ini merupakan satu rangkaian jembatan penghubung antar pulau tadi, terutama untuk melaksanakan semua tugas-tugas pemerintahan pembangunan, dan kita meminimalisasi rentang kendali pemerintahan. Jadi ini kan menyangkut mindset ya, cara pandang. Jadi yang dikembangkan di sini nampaknya cara pandang melihat laut itu bukan sebagai pembatas tapi penghubung. Cara pandang ini, dan ini cara pandang masyarakat kepulauan. Yang ini sebenarnya untuk Indonesia cara pandang itu yang harus dikembangkan. Harus kita kembangkan, melihat laut itu sebagai batas tapi sebagai jembatan. Nah, kalau Pak Tony bisa tambahkan. Saya boleh menambahkan sedikit apa yang dikonstatasi tadi oleh Mas Irwanto sebetulnya menjelaskan tentang faktor yang mendeterminasi, tapi bukan faktor yang membatasi. Ya. Dan oleh karena itu, yang mendeterminasi, bukan faktor yang membatasi. Dan oleh karena itu saya kira ketersediaan infrastruktur penting, tetapi harus di backup, didukung dengan platform, sebutlah politik pembangunan daerah yang tepat, yang proporsional. Dan oleh karena itu dalam pendekatan pembangunan Maluku, kita mencoba sebetulnya mengembangkan konsep clustering. Jadi bagaimana pulau-pulau dikelompokkan dalam satu gugus untuk mengefektifkan sebetulnya pemanfaatan ruang.
Dan dengan gagasan dari Pak Gup untuk pengembangan transportasi Trans Maluku, maka saya kira akan menjadi sangat efektif dalam kerangka pemanfaatan ruang itu sehingga seluruh potensi apakah sosial budaya, potensi ekonomi bisa disinergiskan dan menjadi sebuah energi yang mendorong proses akselerasi pembangunan Maluku ke depan, saya kira. Ya. Saya barangkali tadi Mas Irwanto sudah menjelaskan soal potensi itu pada posisi selatan Provinsi Maluku. Ya mungkin yang dikelilingi oleh Mas Irwanto ini hanya sepertiga dari totalitas Karena memang seluruh. hanya garis depan ya? Ya, garis depan luar, terdepan. Saya mau menyatakan salah satu potensi terbesar kita, karena kelautan kita 94% itu, jangan lalu tergambar bahwa berarti kurang lebih 6% itu daratan itu tidak potensi. Saya mau mengatakan satu kabupaten saja sekarang baru dimekarkan menjadi 2 kabupaten, namanya Kabupaten Buru. Buru itu punya riwayat dan sejarahnya tersendiri. Sampai dengan hari ini dijadikan tempat buangan eks Tapol PKI dulu oleh pemerintah Orde Baru. Luas wilayahnya lebih besar 1,5 daripada Pulau Bali yang hari ini. Itu baru satu kabupaten kita. Belum kita bicara Pulau Seram, yang 4 kali lebih besar dari Pulau Buru itu sendiri. Semuanya masih merupakan pulau yang ada yang berpenghuni dan ada yang tidak berpenghuni dan potensinya luar biasa. Itu yang sampai sekarang belum ada disentuh oleh pemerintah. Kemarin ketika era suram tadi istilahnya, era suram, itu usaha mengembangkan terganggu. Persis. Sangat terganggu. Persis. Sekarang dengan era suram itu terlewati, kalau kita lihat sektor-sektor apa yang sebenarnya mungkin menjadi kuat Pak di Maluku ini? Jadi sektor yang sedang kita unggulkan pertama sektor perikanan dan kelautan. Karena sektor inilah yang memberikan kontribusi bagi daerah hampir kurang lebih 30% kontribusi perikanan dan kelautan. Baik perikanan tangkap, budidaya dan perikanan yang lainnya. Yang kedua sektor pariwisata. Seperti disampaikan tadi oleh Mas Irwanto tadi bahwa keunggulan kita, keunggulan agrowisata, wisata bahari dan wisata budaya seperti yang peninggalan-peninggalan Belanda, Portugis maupun peninggalan-peninggalan masa lalu di Maluku masih sangat potensial. Apakah ada ini Pak, ada langkah-langkah khusus yang secara spesifik melibatkan warga masyarakat yang dahulu terlibat atau dahulu menjadi korban, sehingga mereka bisa bisa diceritakan nanti setelah jeda pariwara berikut ini tapinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih di Save Our Nation. Mas Anies, tadi kita sebelum diselingi jeda pariwara membicarakan mengenai keterlibatan masyarakat. Sekarang saya mau ke Pak Asmin. Pak Asmin, keterlibatan masyarakat khususnya dari kaum pemuda ini apa yang masih bisa digali untuk membantu meningkatkan kejayaan Maluku dan menggali juga potensi-potensi yang belum tergali? Ya, sebenarnya begini, pada segmen kehidupan masyarakat Maluku dimanapun itu ada proses keterlibatan pemuda. Hanya jujur kami perlu sampaikan bahwa selama ini pemuda itu pada segmen manapun dia belum terorganisir dengan baik, belum ada ruang untuk bagaimana dia diberdayakan. Sehingga seringkali pemuda itu dia dieksploitasi demi kepentingan-kepentingan politik sesaat, demi kepentingan-kepentingan orang-orang tertentu dalam jangka waktu yang pendek. Seharusnya paradigma pembangunan pemuda ke depan dalam kaitannya dengan menggali potensi itu harus dibuat regulasi khusus, harus dibuat ruang untuk bagaimana dia diberdayakan. Sehingga tidak lagi terkesan pemuda dipakai sebagai alat untuk menjustifikasi kepentingan-kepentingan orang, itu yang mungkin harus dilihat. Karena jujur selama ini kami perlu sampaikan bahwa pemuda itu mungkin hanya dipakai pada saat-saat tertentu, pada momen-momen tertentu. Mungkin ke depan harus ada ruang yang bagaimana untuk di pemberdayaan pemuda. Karena apapun potensi yang dimiliki oleh daerah, tapi kalau pemuda tidak diberdayakan, itu sangat susah. Karena pemuda lain berada pada garis terbawah yang sangat tahu bagaimana apa yang harus dilakukan. Ini yang menjadi masukan untuk bagaimana pemberdayaan pemuda, lalu potensi-potensi yang digali itu demi kejayaan. Kalau kita perhatikan kan juga begini Pak. Oke, Anda sebut pemuda digunakan untuk kepentingan jangka pendek. Berarti ada yang lain yang menggunakan. Iya.
kenapa pemuda mau digunakan? Artinya dari sisi itu pemuda tentunya punya inisiatif sendiri, punya langkah, dan kalau kita berbicara ruangan, kan ruangan itu tidak diberikan begitu saja. Pertanyaan saya, apa yang membuat pemuda-pemuda di sini dalam pandangan Anda tidak bergerak untuk mendapatkan ruang itu? Kan dari pemuda sendiri harusnya ada itu. Ya. Jadi begini, apa namanya? Imbas dari bagaimana pemuda dipakai pada kepentingan sesaat itu karena jujur bahwa mungkin ruang komunikasi itu masih bukan tidak ada, tapi belum tersosialisasi dengan baik. Misalnya, saya mengambil contoh, ada di satu tempat yang namanya itu di Ambon itu yang disebut dengan Pantai Losari. Yang berusaha di situ itu adalah pemuda. Nah, ini harus disentuh sehingga ada proses pengalihan dari apa yang saya katakan bahwa dipakai sebagai alat kepentingan orang per orang itu menjadi kepentingan kolektif untuk membangun daerah ini, itu yang saya sebut begitu. Betul bahwa misalnya nanti kan ada sekarang pemerintah punya program seperti KUR dan lain sebagainya. Ini harus ada proses sosialisasi penglibatan sekurang-kurangnya terhadap pemuda untuk pemuda tahu apa itu seperti begitu. Sehingga dalam ranah itu potensi yang dimiliki oleh pemuda terkait dengan proses pengembangan daerah ini harus dengan sendirinya terlaksana seperti itu. Oke. Nah, kalau kita perhatikan perubahan ini sudah terjadi beberapa tahun terakhir, 4 tahun ya kira-kira yang sudah banyak signifikan berubah. Tetapi tentu tidak mungkin seluruh masalah itu selesai. Pasti masih ada problem-problem yang belum terselesaikan. Nah, mungkin Bapak bisa jelaskan atau dari Pak Tony dulu barangkali, apa yang masih tersisa yang belum selesai di Maluku ini? Iya, saya kira yang paling penting di antara berbagai masalah yang merupakan residu sisa dari persoalan masa lalu adalah persoalan politik identitas yang tampak masih ada meskipun tidak lagi terlalu menonjol. Nah, saya kira dalam konteks ini maka kalau kita membaca dokumen perencanaan pembangunan yang ada di daerah, saya kira dokumen perencanaan pembangunan itu sudah cukup baik karena di dalamnya mencerminkan pemerintah daerah cukup pro multikulturalisme, sensitif konflik. Nah, tinggal sekarang bagaimana diimplementasi. Nah, oleh karena itu terkait juga dengan apa yang ditegaskan tadi oleh Bung Asmin, kita sebetulnya memerlukan sebuah konsep tentang konsolidasi civil society. Dan kita mengerti partisipasi dalam konteks itu sangat diinspirasi oleh spirit demokrasi. Nah, kita tidak bisa membiarkan demokrasi berjalan tanpa dibekali dengan ya katakanlah sejumlah hal yang bisa mengarahkan demokrasi itu berlangsung secara substantif, bukan sekedar prosedural. Kalau di tingkat lokal, politik identitas ini itu sudah muncul dalam ekspresi-ekspresi demokrasi yang modern atau ekspresinya masih tradisional lama? Saya kira ya sama halnya dengan daerah-daerah lain, gagasan tentang putra daerah itu masih cukup menonjol dan dalam konteks tertentu rekrutmen publik masih diwarnai dengan ya sejumlah gerakan-gerakan manuver politik yang masih mengesankan dalam tanda petik politik identitas. Saya kira kita berkepentingan dengan meritokrasi. Ya. Kedepan kita berharap social space cukup terbuka luas dan semua orang silakan berkompetisi secara sehat. Siapapun orangnya selama yang bersangkutan berkompeten, kita wajib memberikan peluang bagi yang dan keterbukaan itu ada di sini. Oh iya, potensi itu seperti tadi diceritakan sejak awal itu sangat besar. Orang Maluku memiliki derajat toleransi yang cukup tinggi dan oleh karena itu kalau proses pengembangan sebutlah civic nation itu berkembang baik, maka saya kira ke depan Maluku akan sangat kuat sebagai sebuah bagian dari nation Indonesia. Ya, ini Frida saya kira menarik Frida. Apa yang terjadi di sini kan tidak unik di Maluku dan tidak unik di Indonesia. Identitas yang masih kalau itu tersisa itu adalah wacana manusiawi yang universal. Tapi ada yang menarik, ketika itu ditandem dengan meritokrasi, maka slogan-slogan politik identitas seperti apapun juga itu harus ekspresinya merit
Kalau tidak ada merit, tidak ada artinya gitu. Iya, iya. Nah, sekarang kalau kita lihat ke depan mungkin Frida. Solusinya kira-kira ke depan ya. Iya. Apa yang perlu? Saya mau mulai dari Pak Lutfi, karena tadi Pak Lutfi yang mengatakan bahwa masyarakat Maluku tidak pernah punya rasa dendam. Mulai dari situ nadanya optimis sekali. Sangat. Selain itu, selain tidak mendendam, apalagi Pak yang harus dilakukan oleh rakyat Maluku? Ya, memelihara rasa itu yang pertama sekali. Jadi kita butuh penelitian dan pengembangan dari yang berkompetensi untuk memelihara dan mengembangkan nilai-nilai positif yang terkandung itu untuk bagaimana dikembangkan menjadi pola dan sistem, kemudian menjadi tidak sekedar menjadi kebutuhan internal kita, tapi ya kita bisa ekspor deh. Siapa yang harus mengembangkan itu? Ya tentu semua stakeholder, perguruan tinggi terutama, lembaga-lembaga sosial, pemerintah daerah, seluruh tokoh-tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh masyarakat, terutama intelektual. Kita membutuhkan itu untuk Apakah ada Maluku sudah konsep. punya modal cukup atau perlu bantuan dari luar lagi? Tentu kita membutuhkan seluruh bantuan dari luar. Kita Bantuan tidak bisa seperti sendirian. Apa Pak yang dibutuhkan? Ya banyak hal. Sekali lagi, mestinya pemerintah Indonesia, pemerintah pusat lebih proaktif sekarang dalam rangka pengembangan, khususnya pengembangan penelitian dan pengembangan daerah di kita dengan berbagai potensi yang kita miliki. Ada politik will dari pemerintah pusat, termasuk penganggarannya dan kebijakannya. Kami masyarakat Maluku ini dalam sejarah termasuk 8 provinsi yang ikut memerdekakan negeri ini. Sekarang kita sudah 40 provinsi. Kami masih tertinggal dengan dulu yang namanya Sulawesi, kita masih mengenal Yong Sulawesi, Yong Sumatera, Yong Kalimantan. Kita Yong Ambon dulu yang ada Maluku Utara, sekarang kita tertinggal. Waktunya singkat sekali, tapi Kita saya butuh. mau tanya satu-satu ini bagaimana solusi dan apa yang harus dilakukan Ya. oleh Maluku untuk Salah satu membangun solusi Maluku kita minta ke depannya. keberpihakan pemerintah pusat untuk membantu mengembangkan nilai-nilai NKRI yang Iya. kita pertahankan selama ini. Oke, Pak Irwanto mungkin. Nah, kalau dari kami, Pak, sebetulnya kembali ke penjelasan Pak Gubernur awal tadi, memang mestinya semuanya diawalkan kepada kearifan lokal. Sebetulnya. Jadi sebetulnya yang harus kita perhatikan adalah masyarakatnya dulu. Sebetulnya. Jadi terutama yang kami amati pada waktu di pulau-pulau terluar tersebut, Pak. Jadi memang yang harus diperhatikan adalah 3 hal utama sebetulnya yang kami lihat, selain infrastruktur yang lain. Yang pertama itu adalah masalah air, Pak. Karena sesuai dengan struktur pulau-pulau terluar itu, masalah air adalah masalah yang utama. Jadi beberapa pulau memang hanya tak ada hujan, karena mereka tidak tahu bagaimana cara mendapatkan air atau bagaimana mengolah air supaya menjadi bersih gitu. Itu air, karena itu kami anggap itu kebutuhan utama manusia lah untuk bisa hidup. Kalau itu air sudah relatif aman, relatif orang tidak terlalu bermasalah lah dengan dirinya gitu. Kemudian yang kedua itu masalah energi listrik. Beberapa tempat kami lihat hanya mengandalkan kepada solar. Padahal kita tahu bagaimana solar bisa mencapai tempat tersebut yang sulit dan jauh jangkauannya. Jadi bisa-bisa memang kenyataannya mahal, Pak, dan jarang. Kalau tidak mahal ya barangnya tidak ada. Yang ketiga, Pak Irwanto? Yang ketiga adalah masalah komunikasi. Kami lihat komunikasi. Jadi komunikasi yang kita lihat di beberapa pulau sangat terbatas dan bahkan tidak ada. Karena begini, kalau saya lihat dengan adanya komunikasi itu akan mempercepat hubungan antara desa dan itu. Baik, air, komunikasi, dan energi begitu ya. Dan ini yang lainnya itu ikutan, Mbak. Masalah kesehatan, kalau kita airnya tidak bersih, tidak akan bisa Baik, komunikasi. Pak Gubernur, apa yang akan dilakukan? Iya, jadi sesuai dengan program nasional dan juga program pemerintah daerah, ada 11 prioritas yang memang harus dilaksanakan oleh pemerintah dan juga pemerintah daerah. Salah satunya tadi masalah pulau-pulau terluar tadi. Oleh sebab itulah program-program intervensi pembangunan yang sedang kita laksanakan sekarang ini seperti yang pertama kita bicara tadi masalah reformasi birokrasi. Memang ini sangat diperlukan sekali bagi upaya mencapai satu pemerintah daerah yang akuntabel, yang betul responsibel dan juga bisa melihat keinginan-keinginan masyarakat. Yang kedua masalah pendidikan. Masalah pendidikan saya kira pemerintah daerah Provinsi Maluku untuk
masalah pendidikan saat ini kita masih tahun ini sudah agak lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu. Tingkat kelulusan sekolah menengah umum itu 92%. Kemudian sekolah menengah pertama itu 90%. Sekolah dasar kita belum dengar hasilnya. Namun masih banyak terjadi juga kelemahan-kelemahan dan juga kekurangan-kekurangan, terutama tenaga pendidiknya, sarana-sarana pendidikan, dan lain sebagainya. Bidang kesehatan pun juga demikian. Kita juga masih memerlukan tenaga-tenaga medis, kemudian sarana-sarana prasarana, sampai pada pulau-pulau terluar. Tapi Pak Gubernur, kalau boleh bertanya dan dijawab secara singkat, bagi dunia luar yang tahunya Maluku bermasalah, karena selesai masalahnya ini. Kalau Bapak diberikan kesempatan untuk menyampaikan satu pesan utama untuk masyarakat yang tidak tahu detailnya Ambon, apa yang Bapak akan katakan pada dunia hari ini? Iya, jadi sekarang Maluku sudah siap untuk menatap masa depan yang lebih baik lagi dari sekarang ini maupun ke depan. Kita Maluku sudah siap untuk membangun kembali Maluku. Dan semua masalah-masalah tadi adalah masalah-masalah nasional dan juga masalah daerah. Dan pemerintah sudah mempunyai komitmen untuk bagaimana kita bersama-sama melihat masalah-masalah ini untuk pembangunan Maluku yang akan datang. Baik. Terima kasih Bapak-Bapak atas waktunya di Save Our Nation. Terima kasih Pak Asmin, Pak Tony, Pak Karel, Pak Lutfi, dan juga Pak Irwanto. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Save Our Nation akan kembali di segmen berikutnya. Anies Baswedan akan menyampaikan kesimpulan. Martin Luther King suatu ketika pernah mengatakan bahwa peace is not about absence of conflict, but peace is about presence of justice. Kedamaian itu bukan persoalan hilangnya konflik. Kedamaian adalah hadirnya keadilan. Suasana yang sekarang muncul di Ambon, di Maluku, dalam diskusi tadi nampak bahwa konflik sudah hilang. Konflik sudah bukan menjadi bagian dari suasana di Maluku. Tetapi kita harus bergerak lebih jauh. Bukan saja hilangnya konflik, tetapi bagaimana kita memunculkan keadilan di sini. Dan salah satu komponen penting dari itu adalah mendorong munculnya tingkat kesejahteraan yang lebih baik dan merata. Karena itu usaha-usaha yang tadi sempat didiskusikan pada ujungnya adalah mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat Maluku. Harapannya adalah konflik yang dulu ada benar-benar hilang dan kesejahteraan serta keadilan benar-benar menjadi bagian dari masyarakat Maluku. Kita berharap agar pemerintah, tokoh-tokoh masyarakat lokal, dan perekonomian secara umum bekerja secara sinergis.